Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subhan Syarif dengan NPM 2411724. Jadi saya di sini ingin memenuhi tugas UTS saya di matkul belajar pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Yunizon SPD MPD Cons. Jadi saya memilih materi yaitu cara menaikkan semangat belajar siswa di sekolah. Oke, kita langsung lanjut aja ke video materinya. Oke teman-teman, kita masuk ke materinya. Cara meningkatkan semangat belajar siswa di sekolah. Belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah kewajiban utama bagi setiap siswa, namun tidak semua siswa selalu memiliki semangat belajar yang tinggi. Ada kalanya rasa malas datang, rasa bosan muncul, ataupun motivasi menurun karena berbagai hal, misalnya tugas yang menumpuk, pelajaran yang sulit, ataupun masalah pribadi. Padahal semangat belajar adalah kunci utama keberhasilan dalam menuntut ilmu. Tanpa semangat belajar, belajar akan terasa lebih berat dan tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Lalu, bagaimana cara agar semangat belajar tetap tumbuh dan terjaga? Berikutlah penjelasan lengkapnya. Oke, yang pertama, 1. Menetapkan tujuan belajar yang jelas. Langkah pertama untuk meningkatkan semangat belajar adalah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan belajar bisa berupa ingin mendapat nilai yang bagus, ingin masuk sekolah atau universitas impian, ingin membanggakan orang tua, atau sekedar ingin menjadi pribadi yang lebih cerdas dan mandiri. Ketika kita tahu mengapa kita harus belajar, maka kita punya arah dan alasan yang kuat untuk terus berusaha. Tanpa tujuan belajar akan terasa lebih rutinitas tanpa makna. Tapi dengan tujuan, setiap usaha kecil akan terasa berarti. Contohnya, seorang siswa yang ingin menjadi perawat, maka setiap kali belajar biologi atau IPA, ia akan lebih fokus dan bersemangat karena tahu pembelajaran itu mendukung cita-citanya. Yang kedua, mengatur waktu belajar dengan baik. Banyak siswa yang kehilangan semangat belajar karena merasa kelelahan, stres, atau terburu-buru. Solusinya adalah mengatur waktu dengan baik. Buatlah jadwal pelajaran yang seimbang antara waktu belajar, waktu istirahat, waktu bermain, ataupun bersantai. Dengan jadwal yang teratur, belajar jadi tidak terasa berat. Misalnya, belajar 1 jam setiap sore lebih baik daripada belajar 5 jam sekaligus saat malam ujian. Nah, selain itu, jangan lupa untuk menentukan waktu belajar di saat pikiran masih segar, misalnya pagi hari atau setelah tidur siang. Nah, yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan yang nyaman sangat mempengaruhi semangat belajar. Belajar di tempat yang berantakan, bising, atau tidak rapi bisa menurunkan fokus dan membuat cepat bosan. Contoh, menata meja belajar agar rapi dan bersih. Yang kedua, menjauhkan hal-hal yang bisa mengganggu seperti ponsel dan televisi. Yang ketiga, memutar musik lembut jika membantu fokus. Ruang belajar yang nyaman membuat otak kita siap menerima pembelajaran dan menambah semangat untuk memulai kegiatan belajar setiap hari. Nah, yang keempat, menggunakan cara belajar yang menyenangkan. Belajar tidak harus selalu dengan cara membaca buku tebal ataupun menghafal lama. Agar tidak bosan, cobalah dengan cara belajar yang kreatif dan menyenangkan. Misalnya, menonton video pembelajaran di YouTube, menggunakan aplikasi belajar interaktif, belajar bersama teman ataupun kelompok kecil. Nah, semakin seru cara belajarnya, semakin mudah materi dipahami, dan semangat belajar pun meningkat. Contoh, kalau kamu suka menggambar, cobalah membuat sketsa yang jelas, menjelaskan materi pembelajaran. Dengan begitu, belajar jadi lebih hidup dan mudah diingat. Yang kelima, setiap keberhasilan sekecil apapun patut diapresiasi, memberi reward, penghargaan untuk diri sendiri. Bisa menjadi cara ampuh untuk menumbuhkan semangat belajar. Misalnya, setelah kita belajar 2 jam, beri waktu 15 menit untuk bermain atau enggak istirahat dulu. Nah, setelah mendapatkan nilai bagus, traktir diri sendiri dengan makan kesukaan kita. Nah, dengan cara ini belajar tidak terasa seperti beban, tapi jadi proses yang menyenangkan untuk memuaskan diri kita. Nah, yang keenam, bergaul dengan teman yang punya semangat positif. Teman-teman di sekitar kita bisa sangat mempengaruhi semangat belajar loh. Kalau kita sering bergaul dengan teman-teman yang malas dan suka menunda, kita bisa ikut terbawa. Sebaliknya, jika kita bersama teman-teman yang rajin, aktif, dan punya motivasi tinggi, semangat belajar kita juga ikut meningkat.
Cobalah untuk belajar kelompok dengan teman yang rajin, saling menyemangati membantu kita ketika ada pembelajaran yang sulit. Yang ketiga, menghindari teman yang suka meremehkan usaha belajar kita. Ingat, semangat belajar itu menular. Maka pilihlah lingkungan yang bisa membuat kamu tumbuh dan lebih maju ke depannya. Yang tujuh, menanamkan pikiran positif dan percaya diri. Kadang semangat belajar itu turun karena kita merasa nggak bisa ataupun nggak cukup pintar. Padahal setiap orang punya kemampuan berbeda dan semua itu berhasil asal mau berusaha. Kuncinya adalah berpikir positif, percaya pada diri sendiri, ucapkan hal-hal yang memotivasi diri sendiri seperti aku bisa menguasai pelajaran ini. Aku akan coba lagi sampai berhasil. Setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Dengan pikiran positif, kita akan menjadi lebih tenang, fokus untuk motivasi, terus mencoba tanpa takut gagal. Dan yang terakhir, yang ke-8, meminta dukungan dari orang tua, guru, dan kawan-kawan. Kadang semangat belajar bisa tumbuh karena ada dukungan dari orang sekitar, terutama guru dan orang tua. Jika kamu merasa kesulitan, jangan ragu untuk bertanya pada guru materi apa yang belum kamu pahami. Minta nasihat atau motivasi pada guru ataupun wali kelas. Atau ceritakan kendala belajar pada orang tua agar mereka bisa membantu kamu. Dukungan moral seperti pujian, bimbingan, ataupun nasihat sederhana bisa memberi dorongan besar untuk kembali bersemangat belajar. Jadi, semangat belajar tidak muncul begitu saja, tapi harus dibangun, dijaga, dan dilatih setiap hari. Dengan memiliki tujuan yang jelas, cara belajar yang menyenangkan, lingkungan yang positif, serta dukungan dari orang sekitar, semangat belajar akan tumbuh dengan sendirinya. Ingatlah, keberhasilan tidak datang dari siapa yang paling pintar, tapi dari siapa yang paling bersemangat untuk belajar dan tidak menyerah. Jadi mulai hari ini bangun semangatmu, ubah pandanganmu, dan jadikanlah belajar sebagai jalan menuju masa depan yang kamu impikan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.